Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian pertama seri yang ke-65. Kitab Yesaya pasal 65, penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya dengan perikop Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh, dan janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam. Malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak. Firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu.
sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya, hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku, untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain, sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak, dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan, dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk,
Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Yesaya pasal yang ke-65. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Bahagian 10 yaitu hiduplah dalam kesalehan. Dengan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Yesaya 65 ayat 12 dengan bunyi nas. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sahabat-sahabat firman yang dikasihi Tuhan di mana saja berada, bagaimana rasanya perasaan kita jika kita dicuekin oleh orang-orang terdekat yang kita kasihi? Misalnya, dicuekin sama suami atau istri, atau mungkin orang tua, atau mungkin oleh anak-anak, oleh pimpinan di kantor, atau dicuekin oleh rekan sepelayanan di gereja. Mungkin kita akan berkata, "Aduh, sakit hati ini." Ya, dicuekin adalah satu kata yang sangat tidak diharapkan oleh siapapun. Karena dicuekin itu sama artinya keberadaan kita tidak diharapkan dan tidak diinginkan. Begitulah keadaannya dengan umat pilihan Tuhan Israel kuno pada waktu itu. Padahal bangsa Israel adalah umat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka adalah umat perjanjiannya yang telah dituntun keluar dari Mesir, dipelihara sedemikian rupa selama 40 tahun di padang belantara. Seperti yang firman Tuhan katakan, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Terang besar Alkitab Mazmur 77 ayat 21. Serta dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Terang besar Alkitab Ulangan 32 ayat 10b. Sahabat-sahabat firman, Alkitab menggambarkan kedekatan hubungan antara Tuhan dan umatnya Israel bagaikan suami dan istri
Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Israel diumpamakan seperti seorang istri yang tidak lagi setia kepada suaminya. Sehingga firman Tuhan berkata, engkau telah berzina dengan banyak kekasih. Terang besar Alkitab Yeremia 3 ayat 1. Bangsa Israel seperti seorang istri tidak setia terhadap temannya. Demikianlah kamu, kata firman Tuhan, tidak setia terhadap aku, hai kaum Israel. Terang besar Alkitab Yeremia 3 ayat 20. Dan tak bisa dibayangkan betapa sakitnya hati Tuhan dicuekin, dikhianati oleh umat yang dikasihinya itu. Bangsa Israel bukan hanya cuek kepada Tuhan, tapi malah meninggalkan Tuhan Allah mereka dan berpaling kepada Allah lain. Mereka menduakan Allah, dan bukan hanya itu, mereka juga memasukkan ke dalam mulut mereka makanan yang adalah najis atau haram dalam pemandangan Allah. Dan akhirnya Tuhan Allah meluapkan perasaannya yang menggambarkan rasa sakit itu berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 65 ayat 1-5. Dan dengan berat hati, karena keadilan harus ditegakkan, hukuman bagi yang tidak setia harus dijalankan, berdasarkan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Yesaya 65. Ini semua dikarenakan kedegilan umat itu sendiri. Sebab bukan Tuhan tidak pernah mengamarkan, namun bangsa itulah yang tegar tengkuk. Tetapi dalam kasih-Nya yang besar itu, Tuhan memandang kepada sisa Israel yang masih setia kepadanya dengan berkata, beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Berdasarkan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 Yesaya 65. Sahabat-sahabat firman, seperti kebanyakan dari Israel, tanpa sadar dan mungkin dengan sengaja, kita pun Israel rohani bersikap demikian terhadap Tuhan Allah kita. Saat suara Tuhan datang dan menegur kita melalui firman-Nya, kita cuek dan tidak ambil pusing. Kita merasa cukup hanya dengan percaya kita sudah berada di jalur yang aman. Kita tidak mau mematuhi rambu-rambu yang Tuhan sediakan. Dan kita sering mencari alasan dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab lainnya yang sebenarnya untuk maksud yang lain demi membenarkan apa yang kita lakukan dan membantah ayat-ayat yang dengan jelas memberitahukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Ingatlah sahabat-sahabatku, dimerdekakan oleh kematian Kristus tidak membuat kita menjadi orang Kristen yang kebablasan atau sembarangan. Tetapi oleh kematian Kristus, kita dimerdekakan dengan kemerdekaan yang terpimpin, yaitu kemerdekaan yang di dalamnya ada aturan dan hukum yang mengatur, yaitu hukum sorga. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir bab 28 halaman 418 alinea pertama bahagian akhir. Kemudian dilanjutkan pada alinea kedua dan ketiga yang menjelaskan bahwa sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan berdasarkan terang besar Alkitab Yesaya 65 ayat 6 dan 7. Ya, setiap perbuatan manusia akan diperiksa kembali di hadapan Allah dan didaftarkan sebagai kesetiaan dan ketidaksetiaan. Di samping setiap nama di dalam kitab-kitab di sorga dimasukkan dengan tepat sekali, yaitu setiap perkataan yang salah, setiap tindakan yang mementingkan diri sendiri, setiap tugas yang tidak diselesaikan dan setiap dosa yang tersembunyi, serta setiap kepura-puraan. Juga amaran sorgawi dan teguran-teguran yang diremehkan, waktu-waktu yang disia-siakan, kesempatan-kesempatan yang tidak dikembangkan,
pengaruh yang digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan dengan akibat-akibatnya yang luas, semuanya dicatat oleh malaikat pencatat. Hukum Allah adalah standar atau ukuran dengan mana tabiat dan hidup manusia diuji dalam penghakiman itu. Untuk itu, orang bijak berkata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Terang besar Alkitab Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Oleh sebab itu sahabat-sahabat firman, mari kita mengambil keputusan untuk mengambil bagian dalam terang Tuhan dan menjadi umatnya yang setia, yang berpegang pada perintah-perintah Allah dan beriman kepada Yesus. Walaupun Tuhan tidak pernah mengatakan akan mudah untuk melayani Dia di dalam hidup ini, tetapi Tuhan mengatakan bahwa di dalam kesetiaan kepadanya tidak ada yang sia-sia, karena Tuhan telah menyediakan satu pahala yang membawa sukacita dan kepuasan abadi. Dan Tuhan melalui hambanya Nabi Yesaya banyak menjelaskannya di dalam pasal ini, yaitu bumi yang baru, yang sangat indah, sehingga pergumulan dan kesusahan yang terdahulu tidak lagi akan kita ingat. Segala bentuk tangisan akan berakhir, ayat yang ke-19. Kita akan mendirikan sesuatu dan mendiaminya, bahkan menikmati usaha tangan kita. Kita akan makan dari apa yang telah kita tanam dan memanennya, ayat yang ke-21. Kita tidak akan takut lagi terhadap kematian, celaka atau kehancuran, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Bahkan binatang-binatang seperti domba tidak akan lagi takut kepada serigala atau singa, bahkan tidak ada lagi yang takut kepada ular, ayat yang ke-25. Kita tidak akan lagi takut akan masa depan atas sesuatu hal yang dapat terjadi pada anak-anak kita, ayat yang ke-23. Dan tepat di tengah-tengah janji ini, Tuhan memberikan satu lagi janji bagi kita, yaitu, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya, dan sementara mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Terang besar Alkitab Yesaya 65 ayat 24. Untuk itu, sahabat-sahabatku, mari kita persembahkan kembali hidup kita kepadanya mulai hari ini dan seterusnya, di dalam kesetiaan yang saleh, agar janji indah Tuhan dapat digenapkan atas kita. Oh, renungkanlah, sungguh menakjubkan kita memiliki Tuhan Allah yang luar biasa, yang sangat sayang dan peduli kepada kita. Bahkan sekarang, Ia sedang mempersiapkan masa depan yang luar biasa untuk semua orang yang percaya dan setia kepadanya. Biarlah pada saat Ia datang pada kali yang kedua, di hari penyelamatan akbar yang agung itu, Ia menemukan kita tetap setia kepadanya. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha, Shalom. Bersama
pegang tangan